Iya, menjadi guru bahasa Inggris khususnya di kelas 7. Khususnya di kelas 7. Kemudian saya lahir di Tegal 7 Juni 1990. Barangkali saya junior ya, juniornya Bapak dan Ibu. Saya memiliki 2 putra, 1 putra dan 1 putri. Dan sekarang saya masih berdomisili di Mejasem Barat. Jadi monggo yang rumahnya dekat barangkali bisa mampir di Jalan Lawu nomor 5, RT 5 RW 5 Mejasem Barat. Status menikah 2 anak, yang 1 umur TKP, kemudian yang kedua masih 1 tahun 3 bulan. Unit kerja saya di SMP Lukman Al-Hakim, lewat pendidikan saya di SD Negeri 1 Balapulang Kulon, kemudian SMP di SMP Negeri 1 Balapulang, aslinya Balapulang saya Bu, Bapak. Orang Kidul. Kemudian SMA saya baru ke SMA Negeri 1 Slawi, kemudian menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Oke. Itu sedikit perkenalan saya. Kemudian berikutnya adalah sosialisasi peraturan akademik dan tata krama. Karena waktu kita terbatas. Oke, peraturan akademik SMPIT Lukman Al-Hakim tahun pelajaran 2001-2022. Sebagai pengantar di Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Insya Allah sama-sama belajar, anak-anak juga belajar di SMP Lukman Al-Hakim, menjadi sarana untuk agar diberikan derajat oleh Allah karena ilmu pengetahuan mereka. Semoga tidak hanya ilmu pengetahuan saja yang didapatkan, tetapi juga karakter yang akan membekas di anak-anak tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang pertama adalah ketentuan umum selama kegiatan proses belajar mengajar, yaitu ada persyaratan kehadiran, ketentuan ulangan, remedial, kenaikan kelas, dan kelulusan peserta didik SMP Lukman Hakim. Kemudian nanti diberikan juga hak peserta didik dan layanan konsultasi kepada mapel, guru mapel, wali kelas, dan guru BK. Untuk sistem pembelajarannya, yang pertama adalah mode pembelajaran, yang kedua adalah alokasi waktu belajar. Untuk mode pembelajaran, karena kita mengikuti petunjuk dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal, ketika diminta untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, maka kita akan mengadakan pembelajaran jarak jauh, dan ketika sudah diperbolehkan untuk melakukan tatap muka, kita akan PTM, yaitu pembelajaran tatap muka. Nah, kalau kemarin pengalaman, walaupun kita sudah mengadakan tatap muka, tapi Bapak dan Ibu masih memiliki hak ketika anak-anak belum diperbolehkan untuk memiliki tatap muka. Jadi, sebelum nanti anak-anak insya Allah mengikuti tatap muka, maka Bapak Ibu akan diminta untuk menuliskan surat pernyataan bahwa anak-anak diperbolehkan oleh orang tua untuk mengikuti kegiatan tatap muka di sekolah. Jika anak-anak ternyata walaupun dinas sudah memperbolehkan, tapi Bapak dan Ibu masih belum berkenan untuk mengizinkan anaknya untuk tatap muka, maka diperbolehkan oleh pihak sekolah untuk mengikuti kegiatan online. Jadi nanti kelas tatap muka tetap berjalan, kelas online akan ditambahkan 1 kelas khusus untuk anak-anak yang memiliki atau yang belum diizinkan mengikuti tatap muka. Jadi mengikuti kelas online khusus begitu. Jadi kita ada 2 mode pembelajaran. Kemudian waktu belajarnya adalah Senin sampai dengan Sabtu dengan alokasi waktu setiap jam pelajaran adalah 40 menit. Ya. Kemudian alokasi waktu efektif belajar 18 minggu. Ini kondisinya ketika tidak pandemi, kita melakukan pembelajaran itu dari pagi jam 7, yaitu diawali dengan sholat duha, kemudian tilawah bersama wali kelas di kelas masing-masing dan pembinaan pagi, morning meeting. Kemudian pembelajaran seperti biasa sampai dengan duhur. Duhur ada sholat duhur berjamaah bersama dengan teman-teman, kemudian dilanjutkan tilawah, kemudian pembelajaran lagi sampai dengan asar. Asar kita sholat, asar berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan
membaca zikir sore hari. Itu yang normal ya, kondisi normal. Begitu. Tapi karena kondisi masih pandemi, kita masih menerapkan proses pembelajaran mengikuti arahan dari dinas. Kemudian untuk mata pelajaran yang diberlakukan di SMP IT Lukmanul Hakim ini ada 2. Yang pertama adalah mapel sesuai dengan BNSP atau sesuai dengan pemerintah, yaitu kedinasan. Kemudian yang kedua adalah mapel keIT-an. Karena kita SMP IT Lukmanul Hakim, maka ada mapel-mapel khusus yang di sana ada tambahan ya, khusus dengan keIT-an itu kepanjangannya Islam Terpaduan. Ada Islam Keterpaduan di sana. Mungkin di sekolah SMP biasa tidak ada kurikulum tahfidz, tidak ada kurikulum tahsin. Kalau di SMP IT bahkan menjadi syarat kelulusan, ada syarat kenaikan kelas. Untuk tahsin berapa, jilid berapa, untuk bisa naik kelas ke kelas 8, ada target-target tertentu. Begitu juga dengan tahfidz. Kemudian untuk penilaiannya, yaitu sesuai dengan kurikulum 2013, yaitu menggunakan 4 aspek, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ini adalah penilaian yang dinilai di SMP IT Lukmanul Hakim. Dan ketentuan penilaiannya, yang pertama adalah penilaian harian, yaitu nilai ulangan harian dan tugas setiap KD, kemudian penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Jadi, diambil dari semua mapel mulok maupun mapel yang tadi berstandar dinas. Kemudian remedial dan pengayaan, secara umum KKM dari setiap mapel di SMP IT adalah 75. Jadi ketika anak-anak belum mencapai mapel dengan KKM tersebut, maka akan diadakan remedial. Untuk anak-anak yang sudah melewati batas tuntas, yaitu KKM 75, maka mengikuti kegiatan pengayaan. Ini bobot penilaian yang nanti akan diberlakukan secara akademik, yaitu nilai harian. Kemudian penilaian harian ini diperoleh dari rata-rata dari nilai harian setiap kompetensi dasar. Kemudian untuk nilai rapot, ini ada rumus, yaitu paling besar ada di posisi dari penilaian harian, yaitu 4 bobotnya. Kemudian untuk PTS, yaitu bobotnya 2, dan untuk PAS atau PAT bobotnya adalah 1. Dibagi menjadi 7 dari 4, 2, dan 1 tersebut. Itu untuk tertulis. Untuk praktek semuanya sama, bobotnya adalah 1, penilaian harian, PTS, dan PAT. Entry nilai rapot beserta didik pengolahan nilai ijazah diperoleh dari rata-rata nilai tertulis dan nilai praktek dari setiap pembelajaran yang bersangkutan. Begitu. Ini untuk kelas 9 ya khususnya. Kemudian ini adalah yang perlu diperhatikan adalah peserta didik dinyatakan naik kelas. Ini untuk anak-anak yang kelas 7, berarti untuk naik ke kelas 8. Yang pertama adalah nilai tidak terdapat nilai di bawah KKM untuk semua mapel. Jadi jika muncul di nilai rapot masih di bawah 75, maka menjadi salah satu prasyarat ya untuk naik kelas. Jadi kalau ada yang masih di bawah nilai KKM, bisa dinyatakan tidak naik kelas. Yang kedua adalah ketidakhadiran tanpa keterangan alfa tidak boleh melebihi 10%. Jadi mohon ketika nanti anak-anak mungkin tidak hadir, walaupun kondisinya masih online, ya, tapi ketika nanti anak-anak tidak bisa mengikuti kegiatan, karena setiap pagi saya tetap mengabsen di tiap pagi, anak-anak sudah hadir atau belum di kelas. Kemudian jika terkendala misalnya sakit atau sedang ada kegiatan acara keluarga, mohon untuk izin diberitahukan oleh orang tua. Jadi tidak diberitahukan oleh anak, tetapi dari orang tua langsung. Jika tidak ada keterangan, maka langsung kita alfa. Dan ketika alfa melebihi 10% dari jumlah pertemuan kita, maka itu menjadi sebuah pertimbangan untuk tidak naik kelas. Kemudian untuk nilai aspek spiritual dan aspek sosial minimal baik, sesuai dengan nanti ada yang ada di dalam tata krama. Kemudian lulus tahsin. Untuk tahsin atau tilawah Al-Quran, kita menggunakan metode qiraati. Untuk tahsin ini, setidaknya untuk kelas 7, naik ke kelas 8, yaitu telah selesai jilid 1. Karena kita mengikutinya adalah metode qiraati, kita pakai minimalnya adalah jilid 1. Kemudian dari kelas 8 naik ke 9, yaitu targetnya telah selesai jilid 2.
Jika kondisinya nanti anak-anak kelas 7, dia belum juga selesai jilid 1, maka akan menjadi pertimbangan untuk tidak naik kelas. Insya Allah harapannya semuanya sudah selesai di jilid 1. Kalau kemarin saya tanya ke anak-anak, alhamdulillah banyak sekali yang sudah murid dan Al-Quran. Kemudian untuk tahfidz, yaitu hafalan Al-Quran, untuk naikkan kelas 7 naik ke kelas 8, yaitu menyelesaikan Quran surat An-Nas, yaitu menyetorkan Quran surat An-Nas sampai dengan Al-Ghasyiyah. Jadi anak-anak paling tidak sudah menyetorkan ke Al-Ghasyiyah. Kemudian untuk kelas 8 naik ke kelas 9, yaitu menyelesaikan juz 30 atau An-Naba. Alhamdulillah ketika kemarin anak-anak sudah selesai dan lulus, banyak juga yang tidak hanya ketika naik ke kelas 8 itu sudah pada selesai juz 30. Jadi memang kita mengambil batas paling minimal. Jadi anak-anak itu, karena kita tahu yang masuk ke dalam SMPIT itu tidak semuanya dari sekolah Islam sebelumnya, MI ataupun sekolah-sekolah Islam lainnya, sehingga kami menetapkan batas tahfidz yaitu batas minimal. Walaupun secara realitanya, alhamdulillah anak-anak di SMPIT ketika mereka sudah kelas 8 naik 7 ke 8, mereka sudah selesai An-Naba biasanya, sudah selesai juz 30. Apalagi yang sudah dulunya dari sekolah Islam ataupun MI, biasanya akan melebihi dari itu, juz 29. Jadi ini adalah batas minimum yang harus diselesaikan oleh anak-anak. Kemudian berikutnya adalah informasi tentang berarti ini adalah terakhir tadi syarat kelulusan atau naik kelas ya, untuk tahsin dan tahfidz. Harapannya memang anak-anak tidak hanya naik kelas gara-gara nilai akademik saja, tetapi kita juga ingin mereka naik kelas itu dengan memiliki nilai sikap yang baik, sosial spiritual yang baik, kemudian juga memiliki karakter Al-Quran yang baik, yaitu dari sisi membaca Al-Quran dan juga menghafalkan Al-Quran. Seperti itu. Baik, informasi berikutnya adalah terkait dengan tata krama. Tadi informasi tentang peraturan akademik. Saya present dulu. Baik, ini tata krama dan tata tertib siswa SMPIT Luqman Hakim Slawi. Untuk tata krama berikut ini adalah tata tertib yang dimaksudkan rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, tingkah laku, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari. Jadi, ini sebenarnya kemarin sudah saya share di WA Group. Ini hanya sebagai ringkasan yang sudah diringkas dari yang kemarin saya kirimkan di grup WA. Yang pertama adalah penggunaan seragam ya. Penggunaan seragam. Jadi walaupun anak-anak masih kondisinya adalah online, tapi ketika mereka mengikuti kegiatan online, pembelajaran online melalui Google Meet, mereka wajib menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan sekolah, yaitu Senin sampai dengan Selasa, yaitu menggunakan seragam OSIS, kemudian Rabu dan Kamis seragam kotak, Jumat menggunakan seragam pramuka lengkap, yaitu berhasduk lengkap ya, dengan segala macam atributnya, dan yang Sabtu adalah menggunakan kaos kepanduan dengan bawahan rok pramuka untuk anak putri. Kemudian berikutnya pasal 2, yaitu yang pertama, siswa dilarang mengecat rambut. Jadi walaupun anak-anak putri tertutup dengan jilbabnya, tapi anak-anak putri juga tetap dilarang mengecat rambutnya. Bagi siswa laki-laki boleh potongan rambut bros, ini bagi anak-anak yang putra. Kemudian kuku, siswa dilarang berkuku panjang dan bertato. Kalau anak-anak berangkat ke sekolah, biasanya kita ada sidak untuk mengecek kuku panjang dan rambut panjang bagi anak putra. Biasanya hari Sabtu. Kemudian untuk make up, siswa-siswi tidak diperkenankan memakai make up, apalagi yang berlebihan. Kemudian di pasal 3, ini khusus bagi anak laki-laki, saya lewati. Kemudian berikutnya masih di
Pasal 3, siswa wajib hadir di sekolah sebelum bel berbunyi. Siswa yang terlambat datang ke sekolah harus lapor kepada guru BK. Biasanya guru BK sudah standby di gerbang sekolah. Yang ketiga, pada waktu pulang siswa diharapkan langsung pulang, apalagi di masa pandemi seperti ini. Anak-anak biasanya pulang jika sudah dijemput oleh orang tua. Ketika ada tatap muka, pertemuan tatap muka, orang tua hanya anak-anak boleh keluar dari kelas ketika orang tua sudah mengabarkan kepada wali kelas. Jadi misalnya Mbak Naya sudah mau pulang gitu ya, orang tua sudah WA saya, maka Mbak Naya baru boleh keluar kelas karena takutnya ketika sudah dipulangkan semua, orang tua belum menjemput, akhirnya berkerumun di depan. Itu pasal 3. Berikutnya adalah pasal 4, kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Ya, siswa wajib menjaga seluruh fasilitas sekolah. Siswa bertanggung jawab dan peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah, berperilaku baik dan menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. Ini berlaku di virtual maupun di kehidupan nyata, realita. Jadi ketika anak-anak posting ataupun bermain sosial media, anak-anak harus tetap menjaga perilaku mereka, termasuk menjaga kalimat-kalimat yang baik dan menahan jempol untuk tidak mengeluarkan nama-nama atau menyebutkan hal-hal yang tidak baik. Pasal 5, yaitu santun dalam pergaulan. Menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan, karena alhamdulillah di sini dipisahkan kelasnya untuk kelas putra dan putri, khusus untuk boarding memang disatukan. Kemudian bertutur kata yang baik dan sopan, memanggil nama teman dengan sebutan yang baik, dan berperilaku sopan dan santun. Ini semua berlaku di sosial media, virtual maupun realita. Kemudian pasal 6, upacara bendera dan peringatan hari-hari besar. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dan peringatan hari besar nasional. Selama masa pandemi ini, kalau selama masa normal, memang kita mengadakan upacara bendera selalu di setiap hari Senin. Tapi karena pandemi ini, kita seringnya hanya mengadakan upacara bendera pada saat peringatan hari besar. Itu pun posisinya adalah virtual. Jadi anak-anak mengikuti upacara bendera secara virtual. Siswa wajib mengikuti kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Ya, kegiatan semua yang sudah dilakukan, dirancang oleh sekolah. Dan tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Ahmad. Kemudian pasal 8, ini adalah larangan-larangan. Yang pertama adalah larangan untuk membawa minuman keras, rokok, dan narkoba. Siswa dilarang pacaran. Siswa dilarang memasang foto atau video pribadi yang tidak layak atau melanggar syariat di media sosial. Yang keempat, siswa dilarang membawa motor ke sekolah. Ya, berikutnya adalah tata krama ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh. Karena kemarin kita sempat menemukan beberapa hal yang kurang baik, jadi kita masukkan ke dalam tata krama. Menggunakan profil dan background yang baik dan santun, tidak diperkenankan menggunakan gambar yang tidak baik. Ya, menggunakan foto profil, karena beberapa kemarin ada yang mungkin perempuan tidak menggunakan jilbab gitu ya, memperlihatkan aurat. Barangkali Bapak dan Ibu bisa mengecek foto profil dari akun Google Mail, Gmail dari anak-anak, apakah foto profilnya sudah sesuai dengan tata krama kita atau belum. Tidak diperkenankan menggunakan background yang tidak baik juga. Ya, karena kemarin sempat ditemukan ada yang menggunakan background menggunakan partai. Ya. Kemudian yang kedua, aktif di dalam kelas dan diusahakan selalu mengaktifkan mikrofon dan kamera, dan selalu aktif ketika dipanggil oleh guru. Yang ketiga, wajib menggunakan seragam yang telah ditentukan walaupun kondisinya masih online. Kemudian kegiatan anak-anak untuk setiap harinya, yang pertama adalah sholat 5 waktu, kemudian melakukan atau melaksanakan tilawah Al-Quran, minimal setengah juz atau 5 lembar dalam satu harinya, kemudian qiyamul lail atau sholat malam, bisa witir, bisa tahajud, ataupun sholat malam lainnya, minimal 1 kali dalam 1 pekan. Kemudian yang keempat, sholat duha setiap pagi, karena setiap pagi wali kelas akan meminta anak-anak untuk sholat duha, karena kondisinya masih di rumah, maka diusahakan ketika sebelum Google Meet, anak-anak sudah selesai melaksanakan sholat duha.
Dan ketika Google Meet sudah kondisinya sudah mandi, sudah sarapan. Karena kemarin sempat ada yang sarapan jam 10, sarapan jam 9. Kasihan barangkali ada yang kena mah gitu nih. Kemudian yang kelima, hafalan dan murojaah Al-Quran. Dan yang keenam, mengikuti kegiatan Islamic Study Club. Nanti setiap anak akan dibagi, nanti setiap kelas, anak-anak dibagi menjadi 2 klub, klub A dan klub B, sesuai dengan absennya, 1 sampai 11 ikut ISC dengan ustadzah siapa, absen 12 sampai dengan absen 22 ikut ustadzah siapa. Nanti akan ada klubnya masing-masing. Di sini mereka akan belajar tentang karakter lebih detailnya. Itulah sedikit tentang tata krama yang sudah diramu, diringkas sedemikian rupa dari buku yang kemarin saya share di WA Group. Kemudian sebelum saya teruskan, barangkali ada yang ditanyakan Bapak Ibu atau saya terlalu monggo. Barangkali ada yang ingin bertanya. Tidak ada, nggih. Nanti saya teruskan. Oke, monggo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Mohon maaf, Ustazah, saya tadi terlambat. Oke. Karena jadwal tadi jam 1 saya baru pulang jam 2:30. Jadi mohon maaf saya baru bisa mengikuti, hingga tidak bisa mengikuti dari awal. Mohon maaf, prinsip saya setuju apa yang dicanangkan atau diprogramkan SMPIT, sejauh mana itu sifatnya pendidikan untuk anak. Itu aja yang perlu disampaikan. Terima kasih. Monggo dilanjutkan. Atur nuwun Pak Yono sudah memberikan komentar. Monggo Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan peraturan akademik ataupun tata krama yang sudah saya sampaikan tadi. Jika tidak ada, kita bisa melanjutkan ya Bapak dan Ibu. Insya Allah sudah muncul jadwal. Saya share screen lagi, jadwal untuk pengambilan buku. Ya. Untuk pengambilan buku kelas 73 ini ada di hari Jumat. Ada di hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, yaitu sesinya adalah pukul 7.30 sampai 10.30. Ya. Buku yang diambil apa saja? Yang pertama adalah buku pendamping. Buku yang diberikan oleh pemerintah. Sifatnya adalah dipinjami. Yang pertama adalah dipinjami. Itu adalah buku K13 dari pemerintah. Kemudian yang kedua adalah buku pendamping. Buku pendamping ini yang nanti perlu dibayarkan, kemudian diambil sekalian ketika hari Jumat tersebut. Nanti insya Allah saya share untuk harganya. Sebentar, saya carikan. Sepertinya tadi juga sudah di-share untuk harga. Baik, ini formulir untuk pembelian yang nanti saya share juga ke grup kelas, formulir pengambilan buku dan bukti pengambilan buku. Jadi ini untuk buku pendamping atau yang di luar dari buku pemerintah yang akan dipinjamkan. Yang pertama adalah khusus ke kelas 7 nggih. Ada PAI, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, PKN, PJOK, Seni Budaya, dan Prakarya. Ini kebanyakan adalah buku pendamping yang disarankan oleh MGMP. Kemudian khusus untuk bahasa Arab karena tidak diperjualbelikan di MGMP bahasa Arab, karena ini memang mapel sendiri ya. Jadi nanti ini beda harganya 47.000. Kemudian untuk kelas 7 khusus nanti akan ada pembelian Al-Qur'an tahfidz. Jadi yang akan digunakan oleh anak-anak khusus untuk tahfidz, sehingga anak-anak memiliki Al-Qur'an yang sama satu sama lain, sama juga dengan pengampu tahfidznya. Totalnya untuk kelas 7 yaitu 281.000. 281.000. Ini nanti dibayarkan ketika jadwal hari Jumat nih Bapak dan Ibu. Jadi dibayarkannya ketika hari Jumat, sekalian mengambil buku pegangan yang akan diberikan oleh perpus. Jadi akan dapat 2 buku,
buku pegangan dari perpus, dan buku yang tadi sudah dibeli seharga 281.000, seperti itu. Untuk informasinya, ada keterangan di bawahnya, yaitu kelas 7 membawa tas atau sejenisnya, karena untuk kelas 8 sudah diambil bukunya sebelumnya ketika kenaikan kelas kemarin. Untuk kelas 7 karena nanti akan bawa buku paket yang banyak dan berat. Untuk kelas 7 membawa tas atau sejenisnya untuk tempat buku paket yang akan diambil. Jadi ketika hari Jumat, anak-anak atau orang tua yang mengambil membawa tas, membawa wilayah tas nggih, yang memudahkan untuk membawa buku paket yang cukup lumayan besar dan berat. Kemudian yang kedua, membayar dengan uang pas sesuai dengan harga yang tadi sudah tertera, yaitu 281.000 rupiah. Jadi 1.000-nya itu mohon disiapkan nih Bapak dan Ibu, biar nanti ini nggak usah jujuli. Jadi perpustakaannya. Ini pesannya seperti itu. Kemudian datang sesuai jadwal yang sudah ditentukan, karena memang kita menghindari kerumunan, masih dalam posisi PPKM ya, PPKM, sehingga kita meminimalisir untuk adanya kerumunan. Di hari Jumat maka datangnya diusahakan di hari tersebut. Jam 7.30 sampai 10.30. Kemudian yang keempat adalah tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini adalah informasi untuk buku. Oke. Dengan membawa 281.000 rupiah, 1.000-nya dibawa, walaupun 1.000 itu kadang juga kalau nggak ada jujulnya pusing ya Bu ya. Ngembalikannya susah. Baik, itu informasi tentang buku. Berikutnya adalah tugas kita, agenda berikutnya yang terakhir ya, karena tadi sudah disampaikan sosialisasi peraturan akademik dan tata krama. Yang ketiga adalah pembentukan komite kelas. Jadi kita langsung ke pembentukan komite kelas. Saya stop share dulu. Nih, alhamdulillah sudah tergabung 15. Barangkali kita kenalan dulu gitu ya Bapak dan Ibu. Kalau tadi kan saya baru kenalan sendirian ya. Kita mau milih komite juga kita juga belum kenal ya. Alhamdulillah kita sudah punya Bapak Setiono nggih, Pak Yono nggih, Pak nggih, yang sudah berkenan mengikhlaskan ya, mengabdikan dirinya sebagai ketua komite di kelas 73, tabarakallah, sehingga nanti bisa saya langsung serahkan saja ke Pak Yono nih. Pak Yono sudah bergabung ya? Terdengar suara saya? Pak Yono. Waalaikumsalam. Untuk pemilihan komite, boleh saya serahkan ke Pak Yono. Selambi kita nanti sambil berkenalan gitu Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar Pak? Ini terputus-putus. Oh, terputus-putus. Bu Endang, suara saya terdengar jelas tidak Bu Endang? Terdengar jelas Bu. Terdengar jelas. Oke. Mungkin sinyalnya yang agak ini gitu. Ya, mungkin sinyalnya di Pak Yono. Di Pak Yono. Oke, barangkali dinyalakan dulu kameranya, kita bisa kenalan bersama-sama dulu. Jadi nanti kalau on cam kelihatan ya. Ketemu di jalan, oh itu Bu Endang, oh itu Bu Darmawan, itu berarti Bu siapa Bu? Bu Darmawan. Ada Bu Darmawan gitu. Zumi Bu. Bu Zumi gitu. Bu Zumi. Oh nggih. Umiknya Mbak Isma. Nggih. Bu Endang ini berarti orang tua dari Mbak Naya nggih. Betul. Apa namanya? Diwiwiti Bu Endang. Barangkali perkenalan terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Endang Farhiyati, orang tua dari Ananda Ainaya Rajni Anindita. Rumahnya di Pangkah, kalau tepatnya di Duku Posong RT 1 RW 2, dekat kebakaran Bu. Oh, dari dekat ini ya BB. Nggih, dekat kebakaran itu resto. Sebelah mananya tuh Bu? Ya di itu sebelah Among Dwijo Bu. KPR Among Dwijo. Oh, nggih. Yang dekat jalan itu, yang ada rumah tingkat itu. Oh, Masya Allah. Pangkah nih Bu.
Aktivitas Bu Endang. Oke, selain ibu rumah tangga, saya juga mengajar di SMP Negeri 2 Pangkah. Ya, SMP 2. Sudah berapa? Dari tahun 98. Masya Allah, ini berarti senior. Saya sudah mengajar selama berapa sudah? Dari 23 tahun mengajar mapel IPA di SMP 2 Pangkah di Penusupan. Oh, nggih. Barakallah. Ya, Apakah ya, mungkin perkenalannya itu saja, Bu. Monggo di Oke, yang atur nuwun Bu lain. Endang. Ibunya Mbak Naya. Berikutnya Bu Zumi. Monggo Bu Zumi. Oh, nggih. Kedengeran Bu suaranya Bu? Ada adzan. Kedengeran. Kedengaran, Bu. Ada adzan. Iya. Dilanjut Bu. Ya, Ya. kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya Zumi atau abinya Darmawan ya. Dari uminya Isma Nadia Mumtazah. Oke. Saya dari saya dari Penusupan Bu Endang. Tuh, deket itu berarti. Penusupan, deket Bu. Oke. Iya. Saya Monggo dipanggil. mampir Bu. Nggih, nanti kapan-kapan Bu, insyaallah, Bu. Nggih. Kidul dikit ya Bu. Nggih, mau arah Pener berarti ya. Arah Pener. Oh, nggih. Iya, Balai Desa Penusupan Selatan. Ya, aktivitas sekarang di rumah aja, Bu. Mengurus rumah tangga serta bantu suami jualan online. Oke, Masya Allah. Oke. Bu Zumi. Terima kasih Bu Zumi. Sama-sama Bu. Monggo selanjutnya ada Bu Rita. Bu Rita ini berarti orang tua dari Amel. Oke. Monggo Bu Rita, boleh perkenalan singkat. Atau dulu yang sudah siap kayaknya nih ya. Bu Rini kayaknya udah siap nih Bu Rini. Monggo Bu Rini. Yomani. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Saya, Monggo Bu Rini nggih. ya, saya Bu Rini, orang tua Mahinur Salma Mbak Salma. di Yamansari, rumah di Yamansari. Kalau aktivitas saya di rumah Bu, ngomong anak-anak. Masya Allah, berarti didampingi selalu ini ya Bu, selama PJJ. Iya, dampingin anak dua di rumah ini Bu. Alhamdulillah. Ya, karena kakaknya Mahinur kan, kakaknya Salma itu kelas 8. Mas Sinten Bu? Mbak apa Mas? Sinten Bu? Hananto Saleh. Oh iya, Mas Hanan ya, lupa ya. Ya. Mas Hanan. Nggih, ngatur nuwun Bu Rini. Oke. Ibu, barangkali ini saya baterainya udah tinggal 12. Oh nggih. Mau ngapling jadi sekretaris apa bendahara Bu Rini? Langsung Ya. tembak nih. Ya Bu, Ngapling jadi sekretaris apa bendahara komite nih Bu Rini? oh, jangan. Oh, jangan. Daripada nanti keluar ya. Jadi saya tawarin dulu. Nggih Bu Rini. Nanti kalau mati Ya, berarti jangan dulu. HP-nya. Nggih. Iya, baterainya habis ini. Nggih, atur nuwun Bu Rini. Bu Novelia sudah siap kayaknya Bu Novelia. Ini Mbak Alana besar. Mbak Alana besar nih. Mbak Alana sekali ya mukanya Bu. Apa kebalik Mbak Alana yang Bu Novelia banget? Monggo Bu Novelia, barangkali mau berkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya ibu dari Safira Alana. Dari Alana nggih. Di Domisili mana Bu? domisilinya di Slawi Kulon. Oh, saya dekat. Slawi Kulon. Nggih. Iya. Berarti kakaknya Ustazah siapa ya Bu? Ustazah Lydia. Ustazah Lydia. Oh nggih. Iya. Saya berarti comal ya Bu. Comal Betul. aslinya comal nggih. Karena suami saya aslinya comal juga. Oh, Masya Allah. Berarti tetangga ya Bu? Iya. Dari Comal. Ambo Kulon, Iya. deket Bu sama saya berarti. Oh iya. Iya. Berarti daerah mana Bu? Saya di Kebojongan Bu.
Oh, Jadi sebelum Ambo. sebelum Ambo ya. Yeah. Oh ya, Pak Stiono, sinyalnya sudah baik? Sudah bisa terlihat dengar jelas? Mikrofonnya mungkin dinyalakan dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Monggo Pak Yono. Iya, perkenalkan. Sambutan dari ketua Iya. komite ini. Iya. Sambutan. Ketua komite yang ngeyel ya Bu ya. Alhamdulillah Pak. Saya senang kalau ada yang langsung gercep gitu. Monggo Pak Yono. Enggak. Oke. Perkenalkan, nama saya Setiono, wali dari Ananda Desinta Lintang Wijayatri. Alamat Procot, iya, Jalan Mangga, RT 2 RW 4. Saya aktivitas di Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga Kabupaten Tegal. Jadi mohon berkenan untuk Bapak Ibu wali murid yang ada di kelas 73 ya. Jadi ya 73. Jadi mohon maaf barangkali saya itu ngeyel, nun sewu. Ini pengalaman ya. Jadi ketika dalam sebuah forum apapun, ketika orang ditawari suatu jabatan apapun, mesti tidak ada yang mau. Saya yakin itu. Iya, tapi betul ketika sekali. di luar forum itu kadang-kadang berbagai macam opini ataupun tanggapan dari teman-teman. Sehingga mohon maaf, saya memberanikan diri dalam rangka saya niatan ibadah itu aja. Jadi barangkali dalam perjalanan saya kurang baik ataupun apa, saya siap untuk dikritik dan siap untuk mengundurkan diri. Itu Oh, aja, lanjutkan Pak, Ustazah. lanjutkan. Ya, itu aja untuk Pak Yono, awal kami matur perkenalan nuwun. dengan Bapak Ibu Wali 73. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Yono. Berikutnya ada Bu Marta. Tadi Bu Marta sudah kelihatan ya. Bu Marta. Panggilannya Bu Marta bener ya? Iya. Umiknya Mbak Naila. Monggo Ibu. Oh iya, ini kayaknya mikrofonnya belum nyala. Ya, Oke, monggo. Waalaikumsalam. Ngapunten ini saya bolak-balik breakout ini ke Iya, kelas ya. 3. Double soalnya ya Bu. Anjir. Sana sini. Monggo Bu. Betul. Iya, assalamualaikum semua ibu-ibu yang ada di ruang Zoom ini. Perkenalkan saya Marta, orang tua dari Mbak Naila Ilmira Azmi. Naila nggih. Naila, untuk rumah di perumahan Dalem Yudhistira, Slawi Kulon, sebelah timur RSUD Dr. Susilo. Nggih. Iya, Dalem Yudhistira. Dekat Ustadz Daiman nggih. Nggih, leres Ustazah, dekat Pak Ustadz Daiman, nggih. Aktivitas sekarang apa, Bu? Ini sementara baru pulang dinas ini, Bu, Ustazah. Luar kota terus ya, Bu ya, dinasnya ini ya? Karena saya cari uangnya di Brebes, Us. Luar kota terus ya, Bu? PPKM tapi luar kota terus ya? Baik. Atur nuwun Bu Marta, ini mau ngapling jadi ketua, jadi bendahara apa sekretaris komite, Bu? Oh, nanti dulu, yang lain dulu. Karena setahun dengan Ustazah pas di kelasnya Mbak Nesa juga saya kurang aktif, karena mungkin terbentur pekerjaan yang ada di Brebes, ngapunten, mungkin yang lain dulu Ustazah. Atur nuwun Bu Marta. Sami-sami Ustazah. Ada Bu Yani nih, Bu Yani. Monggo Bu Yani. Perkenalan dulu Bu Yani. Ada ya Bu Yani ya? Atau Pak Wandi dulu, monggo. Pak Wandi. Apa masih sholat ya? Bu Teti ada di situ, Bu Teti? Jadi, bapaknya Hakim, bapaknya Hakim. Iya, mohon maaf Ustadz. Ternyata Ustadz Arof. Oh sih. Monggo Ustadz untuk berkenalan. Oh iya. Oke, perkenalkan saya bapaknya Hasan Hakim. Waduh, belum kelihatan mukanya Ustadz. Nggak usah ya. Nggak usah. Nggak usah pakai. Bukan Dat, perkenalan Dat. Nih Pak Yono, nggak mau Pak Yono ini.
Harusnya Iya, dipaksa sama Pak Yono kayaknya. ya di sini hujan soalnya. Oh, sama ya? Sama, iya sebentar. Siap. Oh iya, sudah muncul Ah, ya. chat Arabnya. Saya akan bilang senang sekali bisa bergabung di kelas 7. Saya 3 ya. 7 berapa ya? 7 3. Ketiga betul. Ya, saya Araf Hakim. Kalau keseharian di MI Lukman Al Hakim, menemani anak-anak Ustadz di MI. itu Ustazah. Matur nuwun. Ini mau milih sekretaris apa bendahara, Ustadz Araf? Anggota insya Allah. Anggota, insya Allah. Langsung mengatakan anggota lagi. Murah ya. Oke. Matur nuwun. Oke, matur nuwun sangat, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Teti ada di kelas Bu Evi. Bisa kan? Bu Teti, Bu Evi, barangkali mau kenalan dulu. Bu Yuni juga ada. Pak Rudi. Oh iya, Bu Yuni sudah muncul. Monggo ibunya Mbak Fani ya. Ibunya Mbak Fani. Monggo bisa perkenalan dulu. Sudah bisa didengar suara? Enggak kedengeran ya. Suaranya Barangkali ada yang mau nyambi sambil sholat asar, monggo Bapak dan Ibu. Ini Bu Yuni, saya nggak kedenger ya. Apa saya yang kurang besar suaranya? Memang kecil kayaknya suaranya, Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran, Biasanya Us? mikrofonnya bermasalah, kayaknya Mbak Fani juga gitu. Sampai bolak-balik Mbak Fani, tadi bilang apa? Sudah nggak denger? Nggak, Bunda, udah, Us. Tinggal, yang penting udah ketemu ya Bu. Bu Yuni, alhamdulillah. Bu Yuni. Berikutnya ada Bu Teti sama Bu Evi, barangkali mau berkenalan. Kalau nggak berarti kita langsung aja ya Pak Yono, karena waktunya sudah 3:30, karena setelah ini masih ada parenting yang akan disampaikan oleh Ustadz Bendri. Jadi harapannya kita sudah punya nominasi lah ya, alhamdulillah udah ada Pak Yono yang nantinya akan menjadi ketua komite. Nanti untuk sekretaris dan bendahara gimana Pak Yono? Saya serahkan Pak Yono saja untuk memilih. Ditawarin. Oh Bu Teti, halo Bu Teti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Teti, barangkali mau kenalan nih. Mahnya Rere. Ya. Mohon maaf, kebetulan punya anak bayi, jadi tadi agak rewel. Oke. Apunten. Berapa bulan Bu? Ini 19 bulan Ustaz. Oh iya iya. 12 saya 16 bulan putrinya. Oh iya. Monggo perkenalan singkat. Iya. Kenalkan diri, saya Teti Yuliani, orang tua dari Mbak Rere. Kebetulan kami rumahnya di dekat sekolahan. Oh, dekat sekolah ya? Alun-alun. Iya, dekat alun-alun di Sapir Townhouse. Depan alun-alun, depan pom bensin. Depan pom bensin. Oh ya, pom bensin sini ya? Iya. Ya. Sapir Townhouse. Dan aktivitas saya sehari-hari sebagai pegawai di Kecamatan Duwaru. Oh, di Kecamatan Duwaru. Iya. Mungkin itu aja kenal dari saya. Iya. Maka dilanjut lagi. Ya. Ini mau ngapain? Sekretaris apa bendahara komite Bu Teti, langsung saya tembak ini. Aduh. Dari tadi nggak pada menang. Nggak terbiasa jadi bendahara ini. Bendahara Bu Teti. Siap ya Bu Teti? Yang lain dulu saja lah. Nanti yang lain berarti nanti Pak Yono yang milih aja ya Pak Yono? Ya, Pak Yono aja nih yang dari Pak Yono aja yang milih deh. Alumnus pariwisata juga nih Pak Yono saya. Alumni mana Bu? Pariwisata, dinas pariwisata. Iya iya. Iya, Pak Yono datang mungkin saya udah keluar. Oh, salam kenal ya Pak Yono. Nah ini cocok nih jadi sekretaris kalau nggak bendaharanya berarti sama-sama pariwisata. Supaya nyocok-nyocokin ya Bu. Iya, terima kasih Bu Teti.
Oke, sami-sami Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke, jadi nanti Pak Yono saja, barangkali ini pembahasan belum selesai, kayaknya akan menjadi pembahasan yang pelik-pelik ya. Bu Evi, belum kenalan nih Bu Evi ya. Karena nanti setelah ini bisa meninggalkan breakout room, nanti berarti kita masih punya PR untuk mencari sekretaris dan bendahara, karena belum ada yang muncul. Jadi nanti kita pakainya sistem amanah dari ketua komite saja. Nanti ketua komite bisa memilih ya, memilih sekretaris dan bendahara komite. Baik, setelah ini bisa istirahat sebentar untuk melaksanakan sholat asar, kemudian akan dilanjutkan lagi adanya parenting yang akan dibawakan, disampaikan oleh Ustadz Bendri. Kalau tadi sempat saya share link dari profil Ustadz Bendri, barangkali yang mau follow silakan follow, karena memang kontennya luar biasa dari beliau untuk keluarga Indonesia, khususnya untuk para bapak, para ayah, dan juga tetap aja para ibu. Begitu Bapak dan Ibu, matur nuwun untuk kehadirannya untuk PONG kita di sesi siang ini. Nanti kita teruskan di main room, di ruang utama. Jadi nanti tidak di sini lagi, tapi di main room. Untuk itu saya mohon diri ya Bapak dan Ibu, mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan saya. Nanti ditunggu untuk sekretaris dan bendahara yang baru bisa dibahas di grup. Alhamdulillah, dari saya mohon diri dulu, ditutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.